di pabrik tahu. Sambil saya jelasin aja. Jadi ini layout dari unit pengolahan pabrik tahu ya, air limbah tahu yang dia menggunakan proses biologis. Nah, ini ada air limbah masuk ke sini, ada bak ekualisasi. Kalau di sini berarti bak ekualisasi sebagai apa? Treatment yang apa? Udah bisa jawab? Ekualisasi? Ayo, siapa? Nggak tahu. Izin jawab. Ya. Untuk ini kayak meminimalkan, mengendalikan fluktuasi aliran limbah cair gitu. Mengendalikan fluktuasi aliran limbah cair. Oke, siapa ini? Ya, saya Muhammad Rizal Falevi, NPM 067. Oh ya, ya terima kasih Rizal. Jadi dia sebagai apa kalau bak ekualisasi? Kalau dilihat berdasarkan tahapan pengolahan, dia masuk ke kategori treatment yang apa? Pengendapan apa Bu? Ya, siapa? Pengendapan. Pengendapan. Kalau menurut Rizal tadi kan dia mengatur, apa tadi? Apa tadi Rizal? Jawabanmu tadi? Ini Bu, meminimalkan sama mengendalikan fluktuasi aliran limbah cair. Oke. Menurut Rizal meminimalkan atau mengendalikan fluktuasi. Jadi biar tidak berfluktuasi. Nah, berarti kalau berdasarkan itu fungsinya ya Rizal ya. Nah, berarti kalau misalnya dari fungsinya tersebut, udah benar sih fungsinya. Bak ekualisasi itu masuk ke tahapan pengolahan yang apa? Tahapan treatment yang apa? Preliminary Bu. Oke, siapa ini? Mohon maaf, saya Muhammad Ilham Musyaki, NPM 075. 075 ya. Oke, terima kasih. Jadi benar, bak ekualisasi itu preliminary karena dia berfungsi untuk meminimalkan fluktuasi. Oke, benar. Jadi intinya dia mengatur aliran air buangan dulu. Dia mengatur debitnya. Dia menyeragamkan kualitas air buangannya. Tuh. Karena kan selain debit yang berfluktuasi juga kualitasnya, parameter-parameter kualitas dari air buangan. Nah, disitulah digunakan bak ekualisasi. Dan karena fungsinya dia menyeragamkan, dia masuk ke kategori preliminary, gitu ya. Nah, di sini memang tidak dijelaskan dia ada
screening atau apa. Sebenarnya lebih lengkap lagi kalau di sini ada screening ya. Jadi dia bisa menyaring material-material yang besar sebelum masuk ke bak ekualisasi. Jadi kalian harus pahami tahapan-tahapan itu dulu. Di bak ekualisasi juga tidak ada penyisihan karena dia hanya menyeragamkan. Kemudian setelah dari bak ekualisasi, dia mengarah ke bak pengendap awal. Di sini ada bak pengendap awal. Bak pengendap awal berarti dia menggunakan tipe 1 karena dia akan mengendapkan suspended solid yang partikulat diskrit saja. Nah, ketika masuk ke bak pengendap awal, ini termasuk primary karena dia bisa menyisihkan SS yang mudah mengendap. Lalu dia masuk ke unit selanjutnya. Nah, inilah unit biologis yang saya maksud. Nah, ini masuk ke secondary karena dia menyisihkan suspended solid, partikulat, suspended solid baik yang suspended solid maupun yang dissolve. Yang dissolve bisa diuraikan dengan mikroorganisme. Yang suspended awalnya sudah dikurangi banyak dengan pengendapan awal, tapi bisa juga dikurangi di sini sisanya. Nah, ini contoh pengolahan biologis yang menggunakan biofilter, di mana biofilternya ada 2 proses, anaerobik dan aerobik. Tuh. Nah, ketika dia menggunakan aerobik, berarti dia menggunakan aerasi. Kemudian, perlu kalian ingat juga ya, ketika kalian menggunakan pengolahan biologis gabungan, anaerob dan aerob, itu perlu dilakukan pengolahan yang anaerob dulu sebenarnya. Jadi anaerob dulu, baru aerob. Umumnya seperti itu dan secara prinsip memang perlu seperti itu. Karena apa? Karena tadi ya, kalau di pembahasan saya tadi, ketika proses aerob itu dia lebih cocok untuk kandungan organik yang tidak terlalu tinggi. Kalau anaerob dia cocok untuk pengolahan organik yang tinggi. Selain itu, selain yang tinggi, selain berdasarkan kuantitas dari organik, di proses anaerob itu juga terjadi pembentukan gas, ya kan? Ada CH4. Nah, CH4 itu kan gasnya bau. Dia proses anaerob itu pasti akan menghasilkan bau. Tuh. Akan menghasilkan gas yang berbau sehingga perlu diolah gas yang bau itu. Baik diolah dalam air buangan atau dimanfaatkan sebagai biogas. Itu terserah dari perencana. Tapi yang penting perlu diolah. Nah, ketika diolah dengan air buangan, gas itu bisa diolah di aerobik, gas yang tempat. Ini coba, ini bisa nggak ya saya coba? Bentar. Jadi kan di sini nanti akan membentuk CH4 kan, akan menghasilkan CH4. Nah, CH4 ini perlu dihilangkan. Bagaimana caranya menghilangkan CH4? Itu dengan proses oksidasi juga. Karena ini, saya terus gimana ya enaknya? Jadi kalau jadi begini prosesnya. CH4 ditambah O2. Nah, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Tuh. Ini CH4-nya ada 2, berarti ini ada 2. 2H2O, 4, CO2,
2,2 berarti ini ada O2 4 berarti ini 2 juga 2O2. Nah, nih. Sehingga ketika terbentuk CH4 itu perlu dihilangkan bisa dengan proses di aerobik di sini. Jadi proses ini ada di aerobik karena ada oksigennya. Ada oksigen, ada injeksi oksigen tuh. Makanya kenapa ketika ada proses gabungan anaerob-aerob itu lebih didahulukan anaerobnya dulu. Kalau misalnya aerob dulu, kalau aerob dulu ya baru anaerob. Nah, CH4 yang dihasilkan akan diolah kemana? Jadi kan perlu ada pengolahan lagi kan. Sehingga akan lebih menghemat itu dengan menerapkan proses yang anaerob dulu baru yang aerob. Karena ketika di aerob, gas CH4 ini bisa direduksi, bisa dihilangkan sehingga menjadi CO2 gas. Nah, CO2 ini kan tidak berbau. Tuh. Gitulah. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Kalau kalian menggunakan proses yang gabungan. Dan kalian harus ingat pokoknya kalau di proses anaerob itu pasti akan menghasilkan gas CH4 dan itu perlu dihilangkan. Boleh mau dimanfaatkan sebagai biogas, boleh. Tapi yang penting emang harus dihilangkan. Entah itu dihilangkan, entah itu dimanfaatkan. Nah, kemudian setelah melalui biofilter anaerob dan aerob ini, jangan lupa lagi ada pengendapan. Tadi ya prinsipnya karena kan di proses biologis akan terbentuk biosolid. Tuh. Akan terbentuk biosolid sehingga biosolidnya perlu diendapkan di bak pengendap atau di clarifier namanya kalau di air limbah ya. Nah, kemudian si sludge yang diendapkan ini diolah di pengolah sludge. Kalau di sini dia mencontohkan menggunakan digester. Baru nanti ditampung di penampung lumpur. Airnya kemana? Airnya akan dibuang ke badan air. Tapi ingat lagi, ketika kalian mengolah air, kan tujuannya adalah baku mutu ya, sesuai baku mutu. Bagaimana kalian tahu pengolahan kalian sudah sesuai? Itu jelas perlu adanya tempat untuk memantau kan? Di contoh ini dia tidak memberikan. Ini di sini perlu ada bak pantau. Tuh, bak pantau fungsi tidak ada pengolahan, dia hanya untuk mengambil sampel atau kita melihat hasil pengolahan air kita ini sudah memenuhi atau belum, baru bisa kita buang ke badan air. Karena kan tujuan pengolahan kita adalah sesuai dengan baku mutu kan. Jadi perlu adanya tempat untuk kita memastikan air buangan kita ini sudah memenuhi atau belum untuk dibuang ke badan air. Nah, di sini ada injeksi oksigen ya kalau di biofilter aerob. Kemudian pada proses ini, pada layout ini tidak ada tertiary treatment. Karena memang sebenarnya dari primary, secondary ataupun tertiary itu memang tidak wajib kesemuanya ada. Yang penting sesuai dengan karakteristik air buangan. Nah, di sini tidak ada tertiary karena setelah secondary dia langsung ke pengendap akhir ya. Pengendap akhir juga termasuk secondary treatment dia. Karena setelah proses biologis memang harus ada pengendapan. Nah, setelah pengendapan kan tidak ada apa-apa lagi, sehingga di sini tidak ada tertiary treatment. Boleh saja seperti itu, tidak apa-apa, tergantung sumber dari air limbahnya, karakteristik air limbahnya. Atau bisa aja tidak ada secondary treatment.
hanya pengendapan itu juga boleh sebenarnya. Yang penting memang sesuai karakteristik. Berarti kalau tidak ada secondary, berarti dia bisa disisihkan di primary saja polutannya. Berarti polutannya hanya suspended solid. Tuh, tidak ada polutan yang lain. Itu ya. Jadi sebenarnya tahapan-tahapan pengolahan itu tergantung perencana, tergantung dengan karakteristik air buangan juga. Tidak harus lengkap, tapi urut. Jadi, kalau toh ekualisasi, terus langsung secondary, ya tidak bisa. Kecuali memang SS-nya kecil sekali ya. Kecuali SS-nya kecil sekali, misal dia mau secondary-nya langsung koagulasi, flokulasi. Ya sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting SS-nya itu kecil. Suspended solid yang mudah mengendapnya memang kecil. Sehingga dia akan dia memutuskan untuk langsung menggunakan koagulasi, flokulasi. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi itu tadi dilihat dulu karakteristik air buangannya. Ya, terbagi kayak gini. Nah, di ekualisasi itu ada pompa. Kan dengan adanya pompa, alirannya bisa seragam. Nah, ini kalau di sini dia filternya menggunakan sarang tawon. Ini yang umum sekali digunakan di Indonesia karena media sarang tawon itu ini ya, dia kan prinsipnya attached growth berarti kan di sini karena ada media. Nah, media sarang tawon itu bukan dari sarang tawon asli ya. Jadi dia dari plastik yang berbentuk segi berapa itu? 6. Sarang tawon itu segi 6 ya? Apa segi 8? Nah, itu 8. jadi oh ya, terima kasih. Jadi segi 8. Nah, dia menggunakan media sarang tawon karena biasanya dibuat dari plastik, dia inert, keras gitu kan, dan bisa digunakan sebagai permukaan yang cocok untuk tempat mikroorganismenya tumbuh. Nah, ini yang anaerob, ini yang aerob. Karena ada asupan oksigen di sini. Ini unit pengendapan akhir tadi. Langsung dibuang ya. Jadi sebenarnya lebih bagus lagi kalau ada bak pantaunya, karena kalau seperti ini, setelah unit pengendapan, airnya kan langsung dialirkan pipa ke badan air kan tadi. Nah, kalau seperti itu kita tidak bisa mengecek air buangan kita sudah sesuai apa belum. Sehingga sebenarnya IPAL itu perlu dilengkapi dengan bak pantau. Boleh bak pantau itu ya hanya untuk hanya kolam gitu, hanya bak berbentuk bak, atau bisa juga kolam dengan diberi ikan, ada yang seperti itu. Tujuannya diberi ikan tuh ya hanya ini, kalau misalnya ikannya mati berarti ada masalah gitu kan, air buangannya berarti beracun.
Jadi hanya sebagai indikator yang mudah saja kalau ikan. Karena kan kita perlu mengetahui air buangan kita sesuai apa belum itu kan dengan uji lab. Gitu. Jadi sebenarnya IPAL itu perlu ada bak pantau. Dan juga kita perlu mengetahui debit buangan juga sebenarnya. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan?